Setuju. Perkenalkan, nama saya Mira Madani dan yang di samping kanan saya Reski Ayu dan di samping kanan saya Putri Adelia. Di sini teman-teman kami akan membahas mengenai osmosis. Nah, apa sih osmosis itu? Nah, jadi teman-teman, osmosis itu adalah proses perpindahan molekul air atau larut melalui membran semi-permeabel dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke yang berkonsentrasi tinggi. Bagaimana sih proses osmosis membran? Nah, jadi teman-teman, proses ini terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi air di kedua sisi membran. Molekul air selalu bergerak dari daerah yang memiliki konsentrasi air tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi air rendah. Hal ini terjadi karena molekul air selalu berusaha untuk mencapai keseimbangan konsentrasi. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa langkah-langkah bagaimana osmosis melewati membran. Di sisi hipotonik, kandungan air tinggi memiliki energi kinetik yang lebih besar daripada molekul air di sisi hipertonik, kandungan air yang rendah. Nah, yang kedua itu molekul air bergerak secara acak ke segala arah. Nah, yang ketiga itu molekul air di sisi hipertonik lebih mungkin untuk menabrak membran semi-permeabel daripada molekul air di sisi hipertonik. Nah, yang keempat itu membran semi-permeabel hanya dapat dilalui oleh molekul air, sedangkan molekul terlarut tidak dapat melewatinya. Nah, yang kelima itu molekul air yang menabrak membran semi-permeabel di sisi hipotonik akan melewati membran dan masuk ke sisi hipertonik. Yang terakhir itu adalah pergerakan molekul air. Ini akan terus berlangsung hingga konsentrasi air di kedua sisi membran menjadi sama atau isotonik. Apa sih contoh dari proses osmosis itu? Bisa dijelaskan ya? Nah, jadi teman-teman, proses atau contoh yang dapat kita lihat itu kepada kentang. Dari segi tekstur kentang pada larutan air bertekstur sangat lembek, kemudian kentang pada larutan sukrosa 0,2 mili bertekstur sedikit lembek, kemudian kentang pada larutan 0,4 bertekstur keras, kemudian kentang pada larutan 0,6 bertekstur keras, kemudian kentang pada larutan 0,8 bertekstur sedikit lembek, dan terakhir kentang pada larutan sukrosa 0,1 m bertekstur lembek. Ini terjadi karena adanya perpindahan osmosis dari konsentrasi zat yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Jika dalam keadaan isotonik yang konsentrasi zat terlarut di dalam sel dan di luar sel seimbang, tidak akan ada aktivitas osmosis di dalamnya. Sedangkan jika dalam keadaan hipertonik, konsentrasi zat pelarut di luar sel akan menyebabkan terjadinya osmosis. Jadi seperti itu. Oh, jadi saya sudah paham nih proses osmosis. Lalu apa sih yang menyebabkan terjadinya pergerakan air dalam jaringan tumbuhan? Nah, pergerakan air dalam jaringan tumbuhan terjadi karena beberapa faktor. Faktor utamanya yaitu yang pertama itu tekanan akar, di mana saat air diserap oleh akar melalui rambut akar, tekanan di dalam sel akar akan meningkat. Kemudian tekanan ini mendorong air ke atas melalui silem, jaringan pembuluh kayu pada batang tumbuhan. Kemudian semakin banyak air yang diserap oleh akar, semakin tinggi tekanan yang dihasilkan dan semakin kuat pula dorongan air ke atas. Nah, kemudian ada transpirasi. Nah, transpirasi adalah proses penguapan air dari daun tumbuhan melalui stomata. Nah, penguapan ini menciptakan tekanan vakum di dalam daun yang menarik air dari silem. Kemudian semakin banyak air yang melalui transpirasi, semakin kuat pula tekanan air dari silem. Kemudian ada kohesi. Nah, kohesi adalah gaya tarik antar molekul air. Nah, molekul air dalam silem saling tarik-menarik sehingga air dapat bergerak ke atas secara koheran. Kemudian ada adesi. Nah, adesi adalah gaya tarik antara molekul air dengan dinding sel silem. Molekul air dalam silem menempel pada dinding sel silem. Kemudian air dapat bergerak ke atas secara adesif. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan air dalam jaringan tumbuhan. Nah, faktor ini salah satunya itu ketersediaan air, di mana semakin banyak air yang tersedia di tanah, semakin cepat pergerakan air dalam jaringan tumbuhan. Kemudian ada tingkat transpirasi. Semakin tinggi tingkat transpirasi, semakin cepat pergerakan air dalam jaringan tumbuhan. Kemudian ada struktur tumbuhan, di mana tumbuhan yang berbeda memiliki kemampuan yang berbeda untuk pengangkutan air. Kemudian ada kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan ini dapat berupa suhu, kelembapan, angin yang mempengaruhi transpirasi dan pergerakan air dalam jaringan tumbuhan. Nah, selain hal-hal tersebut, air juga berperan penting dalam jaringan tumbuhan, di mana salah satunya itu fotosintesis, pengaturan suhu, transportasi zat, dan pemeliharaan turbose. Jadi seperti itu.
Oh, jadi air itu penting banget ya bagi tumbuhan. Ya, betul sekali. Oh, jadi kesimpulannya yaitu proses osmosis merupakan perpindahan zat terlarut yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Jika dalam keadaan isotonis, yaitu konsentrasi zat terlarut di dalam sel dan di luar sel seimbang, maka tidak akan ada aktivitas osmosis di dalamnya. Sedangkan jika dalam keadaan hipertonis atau konsentrasi zat pelarut di dalam sel lebih tinggi dari konsentrasi di luarnya, maka akan menyebabkan terjadinya osmosis. Transpirasi merupakan proses pergerakan air dari dalam tubuh ke tanaman dan hilang menjadi uap air, kemudian ke atmosfer. Proses transpirasi dimulai dari absorpsi air tanah oleh akar tanaman, kemudian ditransfer melalui batang menuju ke daun dan dilepaskan sebagai uap air ke atmosfer. Adanya fotosintesis tanaman akibat terkena cahaya matahari. Apabila tidak terkena cahaya matahari, mungkin tidak dapat melakukan fotosintesis. Hanya saja faktor akan menguapnya air sehingga airnya pun bisa berkurang. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai osmosis pada kentang. Sekian, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.